Kalau ditanya sensasi terakhir apa yang saya rasakan, ya itulah tadi saya teman-temannya, saya sudah menjawabnya bahwasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Efran Juni Zeli Satria di channel YouTube Ihsan Efran. Oke teman-teman, di sini masih membahas tentang asam lambung GERD atau anxiety yang berakibat ke asam lambung GERD teman-teman. Nah, di video kali ini saya kembali akan membahas dan menjawab tentang pertanyaan atau komentar dari viewer atau subscriber yang sudah bertanya teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja kita akan menjawab pertanyaan dari komentar @Sri-Lestari strip K8WIW1J. Nah, di sini dia bertanya, "Assalamualaikum Mas, mau tanya sensasi terakhir yang Mas rasakan sensasi apa ya?" Nah, di sini Sri Lestari ini bertanya sensasi terakhir yang saya rasakan. Sebelum kita membahas pertanyaan dari Sri Lestari tadi, di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan orang pintar, saya ini juga bukan mantri, dan saya ini juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya sharing pure pengalaman yang sudah saya alami terkenanya anxiety GERD asam lambung ini teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung menjawab pertanyaan dari Sri Lestari ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk sensasi terakhir yang dialami, yang kita rasakan sebelum kita mencapai kesembuhan itu ialah teman-teman ya, menurut saya berdasarkan yang sudah saya alami, sebenarnya untuk sensasi yang terakhir yang kita alami itu sebenarnya itu saya tidak tahu teman-teman, karena seperti yang sudah saya bilang teman-teman ya, kalau kita menjalankan polanya, menjalankan ikhtiar jasmani, menjalankan ikhtiar rohaninya, ya insya Allah seluruh sensasi yang kita rasakan, baik itu horor-horornya, baik itu sensasi yang membuat tidak nyaman, yang membuat kita takut, dan juga kita ada anxiety-nya, itu tuh akan hilang sendirinya dengan menjalankan yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, baik itu pola-polanya, baik itu ikhtiar jasmaninya, baik itu ikhtiar rohaninya, baik itu kita pola olahraganya, pola hidup, pola sehat, dan pikiran-pikiran kita juga sudah positive thinking, kita tidak lagi memikirkan negative thinking dan overthinking, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sensasi terakhir apa yang dirasakan, jujur teman-teman, sampai ke detik ini pun saya sudah mengklaim diri saya itu kalau sembuh dan sembuh total, tapi terkadang sampai ke detik ini pun saya masih merasakan sensasi juga teman-teman, baik itu sensasi yang ngambil nafas plong tadi masih ada, baik itu sensasi kedinginan kaki itu juga masih ada, baik itu sensasi kelayangan juga itu masih ada. Pokoknya sensasi yang dulunya kita rasakan itu sebenarnya masih ada teman-teman yang saya rasakan. Tapi di sini, kalau menurut saya, kenapa saya bisa mengklaim bahwa diri saya itu sudah sembuh dan juga sudah sembuh total? Di sini, menurut saya pribadi, orang yang bisa mengklaim dirinya sembuh, dirinya itu bisa sembuh total, ya karena dia sudah tidak takut lagi teman-teman dengan sensasi-sensasi itu, dengan ketakutannya, dengan anxiety-nya, karena dia bisa menghandle apa saja, baik itu sensasi yang dirasakan, baik itu ketakutan yang dirasakan, anxiety-nya, dia bisa menghandle-nya. Seperti contohnya seperti ini teman-teman ya, di saat dia kelayangan misalnya, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga saat dia kedinginan, dia juga sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Di saat dia kembung, begah, ataupun gas tingginya, itu juga dia sudah bisa melakukannya. Intinya teman-teman, baik itu sensasi, baik itu ketakutan, dia sudah bisa menghandle-nya, dia sudah bisa mengatasinya, dia sudah tidak panik, dia sudah tidak ketakutan. Nah, itulah menurut saya kenapa saya bisa mengklaim diri saya itu
bahwasanya sudah sembuh teman-teman. Nah, kalau untuk sensasi terakhir, jujur teman-teman ya, sampai ke detik saat ini juga saya masih ngerasakan sensasi yang sampai detik ini bandel teman-teman menurut saya, yaitu seperti nafas plong yang terkadang kita tuh masih agak kurang plong di saat kita olahraga, misalnya kecapean, ataupun kita juga polanya yang kita juga tidak rutin, yang mulai juga terledor seperti itu teman-teman. Jadi untuk sensasi terakhir ya menurut saya sampai ke detik sekarang saya juga masih ngerasain sensasi itu teman-teman. Jadi saya tidak tahu sensasi terakhir apa yang saya rasakan teman-teman sebelum saya mencapai kesembuhan ini teman-teman ya. Tapi kita itu bisa mengklaim diri kita itu sembuh, bahwasanya kita sudah tidak lagi merasakan sensasi yang parah, sensasi yang horor-horornya. Kita juga sudah mulai beraktivitas normal, ke olahraga, baik itu aktivitas, baik itu kerja, baik itu pikiran yang positive thinking, baik itu ibadah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu sudah hidup normal kembali teman-teman. Untuk teman-teman yang masih memikirkan sensasi apa yang dirasakan terakhir sebelum sembuh, sensasi apa yang dirasakan sebelum menggapai kesembuhan, ataupun sensasi yang kita rasakan sebelum sembuh itu apa. Jadi menurut saya teman-teman ya, teman-teman yang terkena anxiety GERD asam lambung ini tidak usah memikirkan hal itu teman-teman, karena bahwasanya kalau kalian memikirkan hal itu, kalian akan selalu dihantui, selalu memikirkan hal itu dan menjadi kepikiran. Kalian juga masih memikirkan kapan sembuhnya, kapan bangkitnya, kapan bisa aktivitas normal. Jadi menurut saya teman-teman ya jalani aja seperti normal biasanya. Jikalaupun misalnya ada sensasi ataupun pikiran yang anxiety, ketakutan, baik itu panik, baik itu cemas, ya itu tuh gak usah dipikirkan teman-teman. Ya jalani saja, lawan, seperti saya sudah bilang, lawan, praktek, dan positive thinking. Kalian bisa menghandle-nya, kalian bisa tenang ya. Kalau di agama Islam tuh kalian istighfar, kalian bersolawat, kalian zikir, seperti itu teman-teman. Nah itulah tadi menurut saya teman-teman ya, orang yang bisa mengklaim dirinya itu sembuh, orang yang bisa mengklaim dirinya juga sudah sembuh total, dia bisa mengatasi dan juga dia bisa menghandle sensasi apa saja yang dia rasakan, anxiety yang dia rasakan, ketakutan, kecemasan, dia juga bisa merasakannya teman-teman. Sekalipun kalau itu memang ketakutan, panik, dia tenang teman-teman, dia tenang, dia nggak ketakutan, dia nggak panik, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman ya, kalian semuanya itu tidak usah memikirkan sensasi apa terakhir, apa yang harus dilakukan, tidak usah teman-teman. Intinya sudah saya sampaikan teman-teman ya di video-video sebelumnya, bahwasannya kalian itu fokus saja menjalani pola-polanya, jalani ikhtiarnya, jalani ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani, berpikir positive thinking, kalian berolahraga. Intinya seperti itu teman-teman. Sekalipun sensasi itu datang dan membuat kalian panik, kalau kalian positive thinking, kalian tahu caranya mengatasinya, kalian tahu menghandle-nya, ya itu tuh tidak akan membuat kalian itu merasa ketakutan berlebih ataupun membuat kalian tuh panik dan lain-lain teman-teman. Karena pada dasarnya ya kesembuhan itu ya kita bisa mengatasinya tadi teman-teman. Nah kalau menurut saya seperti itu teman-temannya, karena ya jujur saya juga sampai ke detik sekarang ini saya masih mengalami juga yang namanya sensasi anxiety tadi teman-teman, tapi ya tidak parah seperti awal-awal teman-teman, tidak parah seperti awal, dan juga bisa mengatasinya, dan juga yang pastinya sensasi itu tuh sudah hilang teman-teman, sudah hilang, tidak separah seperti dulu yang kalau sensasi ini timbul lagi sensasi lain, ya tidak parah lagi teman-teman, karena ya itu tuh akan menghilang dengan sendirinya tadi teman-teman. Nah kalau teman-teman ada anxiety-nya, panik berlebih, cemas berlebih, was-was berlebih, ataupun ada panik attack-nya, traumatik atau trauma pada saat di momen tertentu, seperti saya kan pada saat sholat Jumat sudah saya sampaikan teman-temannya. Nah itu tuh kuncinya harus dilawan teman-teman, harus dilawan, harus praktek. Sampai ke detik sekarang ya kalau mau ditanya ya saya masih ngerasakan momen-momen tertentu saat saya ketakutan, masih teman-teman, tapi ya tidak setiap saat seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sensasi terakhir apa yang saya rasakan, ya itulah tadi saya teman-temannya, saya sudah menjawabnya, bahwasannya
ya sensasi terakhir itu, baik itu sensasi apapun itu, sensasi terakhir itu tidak usah dipikirkan teman-teman, tidak usah menjadi harus jadi target itu harus dicapai, tidak usah teman-teman. Intinya kalian tetap menjalani kehidupan normal, kehidupan yang memang pada mestinya teman-teman ya. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing menurut berdasar pengalaman saya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, menurut saya kesembuhan itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah bisa menghandle, kalau kita sudah bisa mengatasinya. Baik itu di saat sensasi itu timbul, baik itu kecemasan itu timbul, kita sudah tidak cemas lagi teman-teman, kita sudah bisa mengatasinya, kita tahu caranya, kita tahu triknya, tipsnya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang menurut saya bisa dikatakan sembuh teman-teman. Jadi untuk sensasi terakhir itu menurut saya tidak usah dipikirkan teman-teman ya, tidak usah dijadikan patokan seperti itu teman. Intinya jalani polanya, ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani, dan olahraga yang konsisten teman-teman ya. Jangan kalau kiranya sensasinya hilang jadi kalian ambur-adur lagi, baik polanya, baik itu yang salah teman-teman, yang salah teman-teman ya. Jadi sekalipun kalian tidak merasakan sensasinya lagi, kalian juga sudah bisa mengklaim diri kalian itu sembuh, ya tetap jalani teman-teman, bahwasanya ya memang inilah yang memang pola yang benar teman-teman, baik itu dari makan, istirahat, pola hidup, pola pikir, baik itu ikhtiar jasmani, baik itu rohaninya teman-teman, ibadah, olahraga, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya jangan sampai intinya teman-temannya, baik itu kita tidak merasakan sensasi lagi, tidak merasakan cemas lagi, anxiety lagi, kalian jadi terledor seperti itu. Jangan sampai teman-teman ya. Intinya tetap konsisten, tetap jalani, sekalipun kalian terledor, besoknya jangan sampai lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang tahu diri itu ya diri kalian sendiri teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya. Yang pastinya jangan lupa di like, di share, dan di komen teman-temannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya, insya Allah saya selalu menjawab pertanyaan kalian semuanya, baik itu dari komentar ataupun saya buatkan langsung videonya teman-teman ya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, jaga diri kalian, sayangi diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.